Oke, halo semuanya, balik lagi di Cudo Aldi, balik lagi di channel ini. Di video kali ini gue pengen ganti mika sama lampu sama kabel fitting yang ada di bagian depan pokoknya. Pokoknya kabel-kabel pelampuan. Jadi sebenarnya project ini tuh nggak sengaja. Jadi emang mentang-mentang si bit ini mau direstorasi. Jadi ada aja yang part emang kebetulan pada wayahnya itu mati sendiri atau rusak sendiri. Oke, seperti yang di video sebelumnya ya, gue selalu bilang gue restorasi ini yang pertama mengutamakan fungsional dulu ya dibanding looks belakangan. Yang penting fungsi fungsionalnya tuh enak dulu, baru looksnya dirapihin. Percuma juga kan kalau motor rapih terus ada aja yang gak enak bagian dalamnya gitu, atau fungsi-fungsi apalah gitu yang gak enak kita pakai atau pada saat di ya apalah pokoknya. Oke, jadi di video kali ini memang gue mau garap lampu ini karena penting banget. Jadi lampunya ini ya, lampunya ini yang pertama mikanya udah kusam, reflektornya juga udah kusam, ini mikanya juga udah retak nih. Ini dikasih lem kaca apa lem apa sih ini nggak tahu lah, ini bokap gua. Jadi ini retak, sempat kemasukan air, jadi di sininya tuh dibolongin ya. Jadi ini mikanya bakalan gue ganti sama original Honda, ada udah dapet. Lampunya juga bakal gue ganti LED ya. Ini miris banget sih lampunya, udah dari baru udah kayak gini, udah udah wayahnya emang harus diganti. Jadi nanti gue bakal ganti reflektornya, ganti lampunya sama ganti kabel yang ada di sini, kabel fitting. Jadi lampu utamanya tuh sebenarnya hidup, cuman yang hidupnya itu lampu jauh, sedangkan lampu dekatnya itu di fittingnya itu rusak, kayak meleleh gitu, jadi kayak mendem gitu ya di kutub plusnya, plus dekatnya. Jadi untuk sementara waktu ya, kemarin tuh gue pakai bit ini kalau malam gue selalu pakai lampu jauh, sedangkan lampu jauhnya itu juga kurang terang ya, karena ini juga reflektornya udah mulai kusam, udah mulai retak, udah mulai pecah sih ini, bukan retak ya, karena ini mikanya juga keras sih ya. Udah wayanya emang harus diganti, jadi gue putuskan untuk ganti aja. Jadi ini tiba-tiba aja rusak nih, tapi untungnya masih ada lampu jauhnya sih, masih bisa sempat kepake. Jadi nggak bener-bener nggak bener-bener mati. Oke, jadi gue masih ada senggang buat nyari partnya, nyari ya pokoknya udah siap lah di video kali ini. Oke, gue mau ngasih tahu gue bakal ganti lampu, ganti lampu apa. Yang pertama di sini gue emang udah niat bakal ganti pakai lampu LED ini ya. Ini dari Osram, video ini nggak di-endorse sama Osram, jadi gue ini murni beli sendiri. Kalau Osram mau ada kerja sama gue boleh. Videonya gue lanjut lagi. Jadi kenapa gue mau pakai LED Osram ini? Yang pertama di sini kalian bisa lihat harusnya bisa AC DC ya, di ini harusnya udah AC DC, jadi aman buat semua kelistrikan motor ya, maupun di arus AC atau DC. Dan di sini untuk keterangannya tuh 6000 Kelvin, cukup putih lah, cukup kalem, warnanya nggak begitu terlalu terang ya. Standar sih lampu-lampu kayak gini tuh, karena emang masih mengandalkan reflektor, jadi lebih bagusnya sih pakai proyektor ya kalau buat lampu LED. Karena lampu-lampu motor sekarang atau mobil sekarang tuh kalau udah lampu LED kan pasti reflektornya tipis-tipis ya, karena mengandalkan si reflektornya itu. Jadi reflektornya kalau terlalu besar juga kurang efisien buat lampu LED yang mengandalkan pantulan dari reflektornya. Oke. Nah, di sini gue juga udah beli reflektornya. Ini original Honda. Gue pakai original Honda lagi karena awet banget ya. Ini dari tahun 2009 ini bit, baru ganti sekarang nih mikanya. Yang kalian tahu kan pasti mika itu panas ya, kena bohlamnya. Lampunya juga halogen yang kawat pijar atau apalah itu yang bawaannya. Nah, di sini gue juga bakal ganti pakai kabel originalnya Honda juga. Nah, ini fitting lampu depan KVY. Nah, ini kode buat motor Honda Beat ya. Nah, ini yang gue bilang tadi di sini nih, fitting ininya tuh kayaknya meleleh di bagian ininya. Udah gue bongkar waktu itu. Jadi yang nyala cuma lampu jauh aja, selebihnya sih aman semua. Jadi gue ganti aja sekalian perkabelannya supaya ada peremajaan lah. Kayaknya kabelnya juga udah mulai kaku dan mulai kering. Oke. Di sini juga ada kunci-kuncian. Nah, lanjut aja. Jadi videonya gue bikin timelapse aja kayak biasa. Mau gue bongkar, habis itu gue pasang, habis itu nanti gue kasih lihat. Pokoknya step by step deh gue masukin ke dalam video ini. Oke. Gue udah nggak sabar sih, karena
biar lebih mengurangi beban kelistrikan. Kalau pakai LED itu pasti udah wattnya lebih kecil dibanding pakai lampu halogennya. Jadi next project sih gue juga sebenarnya pengen ngerubah lampu ini ke LED semua, sama kayak di video project Vario yang gue ganti lampu LED semua sampai ke lampu LED yang di speedometernya. Nah, nanti itu bakal gue lakuin juga di Beat supaya nggak bikin cepet tekor akinya. Udah nggak sabar ya, langsung aja ya gue bikin timelapse aja videonya. Oke, mika reflektornya udah kepasang, lampu-lampunya juga udah kepasang, kabel fittingnya juga udah kepasang nih ya. Nih, ini posisi udah kepasangnya gila. Kalau masih bersih itu kayak beda banget kelihatan. Mungkin ini kayaknya bakal gue ganti juga nih. Sebenarnya nggak terlalu ini banget sih, cuman biar nggak belang ini kan soalnya mengkilat banget ya kalau baru tuh ya. Terus di atas di sini lampu senjanya juga gue ganti lampu LED. Sebenarnya nggak disarankan ya pakai yang LED karena ini kan arusnya AC. Kemungkinan lampu LED-nya ini bakalan kalah nih yang di atas ini karena nggak bisa buat arus AC, dia harus DC. Tapi nggak tahu, dicoba aja. Karena waktu itu gue juga sempet pakai yang bohlam biasa aja mati gitu. Karena saking panasnya. Nah ini gue coba pakai LED semua. Ini tadi udah gue coba nyalain sebelum gue pasang, takutnya nggak nyala. Nah ini, kesenggol kameranya. Jadi ini posisinya, ini kabelnya udah gue rapin lagi, kabel sen kiri sama kanan. Ya jadi ini posisi udah kepasang ya, tinggal colok doang aja. Jadi gue mau ngasih tahu yang bekas yang lamanya. Nah ini reflektor yang lamanya nih kotor banget. Terus juga kondisinya memprihatinkan. Di sini udah banyak bolong-bolongan karena waktu itu ini kemasukan air. Kalau hujan tuh sering kemasukan air, sering ngendep di sini, jadinya tuh kayak berjamur gitu di reflektornya dan bikin kusem juga. Dan ini juga bekas di lem. Ini kayaknya lem, bukan lem kaca, lem apa sih lah pokoknya, ini lem semacam lem bakar gitu. Jadi ini kayaknya waktu itu di lem bakar sama bokap gua karena di sini tuh ada bagian yang retak. Jadi air tuh kalau setiap nyuci motor atau nggak hujan ini air suka masuk, makanya jadinya dibolongin. Nah ini gue ganti karena kondisinya udah kayak gini ya, kalian bisa lihat. Nah ini lampu yang sebelumnya. Dulu tuh lampu ini tuh hits banget ya di kalangan anak-anak metik, karena kalau posisinya dalam mati gini ya, di posisi siang hari atau sore hari, ini tuh jadi kayak di reflektor tuh biasnya pelangi gitu, karena ini kan kacanya nih pelangi tuh ya. Cukup familiar lampu ini. Terus gue mau ngasih lihat bekas lampu kabelnya. Oke, jadi ini dia bekas fitting lampu yang sebelumnya. Nah ini kalian bisa lihat di sini meleleh karena saking panasnya mungkin ya. Udah bertahun-tahun, akhirnya menyerah juga. Nah jadi ini yang sebelah ini buat lampu jauh. Jadi posisinya itu nyalanya lampu jauh doang kalau malam. Dan lampu malamnya itu nggak kelihatan banget. Bener-bener nggak kelihatan ya. Ya ada sih kalau misalkan gelap, jalannya benar-benar gelap. Cuman kalau buat kayak reading di perkotaan atau ya emang lagi sendiri juga di motor yang tempat benar-benar gelap, rada ngeri juga kalau misalkan lampunya juga nggak terlalu terang. Jadi itu biasanya benar-benar berantakan banget deh lampu yang ini. Terus mengingat juga reflektornya juga udah kusam gini, udah nggak jelas lah pokoknya. Jadi lampunya udah nggak karuan mantulnya. Nah ini
bekas kabel fitting yang sebelumnya gue ganti karena udah mulai kaku juga, meminimalisir korslet juga nih, jadi gue ganti aja full set. Nah ya inilah penampakannya. Oke, biar nggak kelamaan durasi videonya, ini tinggal gue pasang ke motornya lagi ya. Udah rapi ya, ini ada setelannya nih. Karena berhubung ini siang, mungkin gue setelnya malam aja kali ya. Yang penting udah ini udah nyala, udah rapi, udah tinggal pasang lagi. Oke, videonya gue sambung lagi ke time lapse pemasangan ke motornya. Ya oke, akhirnya kepasang juga. Oke, jadi ini tampilannya udah kepasang, tapi jadi kelihatan kayak sedikit belang karena ini yang reflektor utamanya tuh karena bersih baru, jadi kayak beda banget gitu sama si reflektor sennya. Mungkin nanti di next video atau di luar video aja gue ganti si reflektor sennya ini. Nah mungkin nanti di sambungan video ini atau di ending video bakal gue ngasih lihat hasil video hasil lampunya. Karena ini lagi siang banget, siang terik begini, gue nggak bisa ngasih hasilnya. Mungkin nanti malam atau ya nanti di akhir video gue kasih sisipan video untuk hasilnya. Ini juga belum disetting tinggi rendahnya karena ini gue mengikuti bekas si baut setelannya, masih di posisi yang sama, nggak gue geser-geser ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @cudaldi, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram toko gue di @cadel_garage. Oke, videonya sampai sini aja. Nanti untuk hasilnya nanti gue sambung di akhir video aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Oke, nah ini udah ketemu malam. Sorry banget videonya agak noise karena emang mau lagi gelap. Oke, nah ini gue mau ngasih lihat hasil lampunya. Yang pertama di sini gue hidupin dulu motornya, betul start. Oke, nah ini putih itu lampu senja yang gue pakai lampu LED kecil. Nah ini ada lampu dari Osram. Nah untuk setting menurut gue ini ngikutin yang sebelumnya pas lah kalau menurut gue. Nah kita coba ini lampu dekat, kita tes lampu jauhnya. Nah itu lampu jauhnya sampai ke gardu sana tuh. Nah tuh ya, sampai ke gardu yang sana, lumayan jauh sih. Oke, segitu aja video tambahannya dari lampu LED Osram. Oke, sekian dan terima kasih.